Rasulullah menyampaikan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qala, ditanyakan oleh para sahabat, kila ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Ternyata jihad yang besar menurut Rasulullah adalah jihad melawan hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Untuk Syam Ramadan telah diturunkan Rasulullah, dan insya Allah kita semuanya sudah meniatkan juga, karena Rasulullah menuntunkan agar kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam wa salamati wal islam Rabbi barakallah. Dalam doa ini kita memohon kepada Allah agar kita dikaruniai kekuatan, keselamatan dengan iman dan keislaman kita, agar kita bisa merampungkan sampai dengan akhir Syam Ramadan kita. Oleh karena itu jelas, karena memenuhi perintah Allah yang dimana-mana kita sudah sering mendengar dan insya Allah sudah hafal dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Ini insya Allah hanya kepada mereka yang berimanlah ini akan disuruh, sedangkan kepada yang bukan beriman ini tidak disuruh. Untuk apa? Melaksanakan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, dari waktu terbitnya fajar sampai matahari terbenam, dan juga dengan syarat-syarat tertentu, dan juga sisi lain hanya melaksanakan perintah Allah semata. Oleh karena itu yang pertama, saya mencuplik dari salah satu ayat di surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtu an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang perlu saya garis bawahi di sini, ini adalah Allah mempertanyakan kepada kita semua, apakah kita nanti akan masuk surga, sedangkan belum nyata, bukti nyata dari kita akan jihad dan perbuatan sabar kita. Sisi lain yang saya garis bawahi jihad dan sabar. Saya matur bahwa jihad itu sendiri kadang sering orang konotasikan atau mengartikannya dengan sifatnya peperangan dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu, karena kalau kita simak salah satu hadis Rasulullah usai perang Tabuk, Rasulullah menyampaikan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qala, ditanyakan oleh para sahabat, kila ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Ternyata jihad yang besar menurut Rasulullah adalah jihad melawan hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kalau kita kembalikan pada diri kita masing-masing, saat ini kita sedang menahan diri dari berbagai macam gangguan yang ada dalam diri kita masing-masing, agar Syam Ramadan kita berjalan dengan baik dan lurus. Namun sisi lain, godaan yang ada dalam diri kita pun begitu besar dan begitu nyata bagi kita. Sedangkan insya Allah dalam Ramadan ini juga syaitan oleh Allah sama dibelenggu. Adakah kita akan kalah dengan syaitan yang dibelenggu oleh Allah ini?
Makanya setan-setan yang ada dalam diri kita masing-masing, monggo kita bareng-bareng kita kendalikan. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan sering dikatakan sebagai rajanya bulan, sering disebutkan dengan Sayyidus Syuhur. Apa sebabnya? Karena di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu nanti kita kaji lebih lanjut. Yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan pertama kali Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, sebab disebut sebagai rajanya bulan. Ini adalah ada satu malam yang bobotnya lebih dari 1000 bulan, yaitu kalau kita simak khairun min alfi syahr. Jadi monggo kesempatan dalam bulan ini kita cari mana yang waktu yang alhamdulillah nanti bisa diturunkan Allah, yaitu berupa Lailatul Qadar. Mestinya kita mencari sejak dari awal, tidak hanya jujuk di bagian belakang, karena ada sekian banyak penafsiran kapan turunnya Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terlena di tengah-tengah atau di bagian mana hanya akan mencari biasanya 10 hari terakhir. Kemudian 10 hari terakhir dicari lagi hanya mungkin yang malam-malam ganjil. Kita tidak tahu kapan. Allah menurut keterangan Rasulullah ini sejak dari awal inilah kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu karena pertama Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kemudian juga ada satu malam yang rahasia ini menjadi rahasia Allah. Ini juga tentunya kita yang harus mencari. Dan yang jelas sisi lain, Ramadan merupakan bulan di mana ada nilai-nilai kebajikan yang dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita simak, misalnya dalam hari-hari biasa kita bersedekah, dalam berbagai riwayat disampaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali. Namun di bulan Ramadan khususnya ini akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali. Makanya panjenengan semuanya bersedekah, nampaknya memasukkan sedekah hanya berapa rupiah dalam kotak yang tersedia misalnya. Insya Allah itu akan dilipat gandakan sekian kali, kita tidak tahu. Oleh karena itu monggo, karena setiap pagi subuh dua malaikat akan turun dan mendekati diri kita masing-masing. Yang satu malaikat mendoakan mereka yang bersedekah untuk diberikan rezeki yang lebih dari Allah. Yang satu malaikat mendoakan mereka yang tidak mau bersedekah. Ini satu hal yang sangat miris bagi kita tentunya. Karena satu malaikat mendoakan agar kita oleh Allah ditambah rezeki kita. Satu malaikat mendoakan kita kalau kita tidak bersedekah maka akan pailit. Ini satu hal yang perlu kita berhati-hati. Dan hadisnya sahih di Abu Dawud. Nah, oleh karena itu monggo kesempatan yang ada khususnya di bulan Ramadan, syukur melimpah mestinya nanti di bulan-bulan di luar Ramadan, 11 bulan berikutnya. Hal ini betul-betul kita menjadi perhatian kita bersama. Karena Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan, la tamannu an takuna salatu kullahu Ramadan." Andaikan umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'anal hasanata fihi mustami'atun. Di dalam bulan Ramadan berkumpul segala kebajikan. Jadi bermacam-macam kebaikan dikumpulkan pada saat bulan Ramadan tersebut. Wa ta'ala maqbulatun. Segala perbuatan ketaatan akan diterima oleh Allah. Ini kesempatan selain Ramadan tidak ada di selain bulan Ramadan. Wa da'awatu mustajabatun.
segala doa dan permohonan dikabulkan. Wa dzunuba maghfuratun, dan segala dosa diampuni oleh Allah. Ini kesempatan yang amat sangat baik bagi kita. Oleh karena itu mestinya kita bergembira dengan memasuki bulan Ramadan ini, karena ada rasa gembira sehingga betul-betul pelaksanaan selama siap Ramadan 1 bulan ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Karena apa? Rasulullah menyampaikan juga kabar ini, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi kita sambut dengan enak. Insya Allah kalau kita menyambut Ramadan, bulan Ramadan 1 bulan ini dengan enak, tidak terbebani dengan mungkin kesulitan-kesulitan dan sebagainya, tapi kita bersikap optimis. Insya Allah hati kita menjadi tenang dan enteng dalam pelaksanaannya. Walaupun mungkin siang begitu berat, menyengat, panas teriknya matahari karena kegiatan aktivitas kita di luar rumah dan sebagainya, insya Allah kita dengan senang dan tenang saja. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sisi lain bahwa di bulan Ramadan ini ada perintah melaksanakan puasa,